Panas hubungan Turki dan Israel kian meningkat. Hal itu terjadi usai Tel Aviv menyerang Qatar dan memperkuat kehadirannya di Suriah serta Mediterania Timur. Turki dinilai akan menjadi sasaran Israel berikutnya usai serangan kedua. Kabar tersebut pun memicu kritik keras dari pejabat Tel Aviv. Lantas, apakah Israel akan menargetkan Turki? Simak selengkapnya dalam video berikut. Hubungan Turki dan Israel telah memburuk selama berbulan-bulan karena beberapa persoalan. Masalah-masalah itu termasuk perang Israel di Gaza yang semakin brutal dan serangan Israel ke Suriah, Yaman, dan Tunisia. Upaya Israel yang memperkuat kehadiran militer dan intelijen di Siprus, bekerja sama dengan Yunani dan komunitas Siprus Yunani, juga menjadi biang kerok retaknya hubungan kedua negara. Puncak retakan hubungan kedua negara terjadi saat Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menghentikan hubungan dagang dan ekonomi dengan Tel Aviv pada Agustus 2025. Israel sendiri melihat Turki sebagai ancaman besar karena berperan dalam membangun kembali Suriah pasca perang dan memperkuat posisi Turki di Mediterania Timur melalui doktrin Blue Homeland. Tel Aviv pun menentang rencana Turki untuk membangun pangkalan militer di Suriah. Pasalnya, mereka ingin mengendalikan wilayah selatan Suriah dan menuntut demilitarisasi daerah yang didominasi oleh komunitas Druze. Israel secara terbuka mendukung pemecahan Suriah, sementara Turki ingin memperkuat pemerintah pusat di Damaskus. Peneliti non-residen di Atlantic Council, Ömer Özkizilcik mengatakan, retorika anti-Turki ditanggapi dengan serius di Ankara. Israel dianggap berupaya mencapai hegemoni regional atas apa yang terjadi. Ömer mengatakan, Turki merasa agresi Israel tidak memiliki batas dan menikmati dukungan Amerika. Selama berbulan-bulan, media pro-Israel terus meningkatkan retorika mereka terhadap Turki. Ankara bahkan digambarkan sebagai musuh Israel yang paling berbahaya. Usai serangan ke Qatar, para analis pro-Israel dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Turki. Akademisi dan tokoh politik Israel Meir Masri mengunggah postingan yang merujuk serangan Israel selanjutnya ke Turki. Postingan itu mendapat tanggapan tajam dari Ankara. Dengan keras, penasihat senior Presiden Recep Tayyip Erdogan mengkritik Israel. Menurutnya, dunia akan segera menemukan kedamaian dengan dihapuskannya Israel dari peta. Peneliti senior di American Enterprise Institute di Washington, Michelle Rubin, mengatakan bahwa Turki bisa menjadi target Israel berikutnya. Ia memperingatkan agar Ankara seharusnya tidak bergantung pada keanggotaan NATO untuk perlindungan negaranya. Berkaca dari serangan ke Qatar, Ankara pun ragu terhadap jaminan keamanan Amerika Serikat sebagai sekutu NATO. Bahkan terhadap Qatar yang memiliki kedekatan khusus dengan Washington, Tel Aviv tidak menghadapi perlawanan nyata dari Amerika Serikat. Berbeda dengan negara Arab lainnya, Turki telah lama memahami mereka tidak bisa bergantung pada Amerika Serikat atau NATO untuk keamanan nasionalnya sendiri. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara terbuka mendukung gagasan Greater Israel atau Israel Raya yang mencakup Suriah, Lebanon, Mesir, dan Yordania. Gagasan itu dinilai bertujuan membuat negara-negara di kawasan tersebut tetap lemah, tidak efektif, dan membuat negara-negara tetangga Israel terpecah belah. Kemungkinan saat ini Israel memandang Turki sebagai tantangan potensial bagi hegemoni regional berikutnya. Profesor Media Studi Keamanan di King's College London, Andrea Craig mengatakan, persaingan penuh bukanlah hal yang tak terelakkan karena kedua belah pihak menyadari biaya konfrontasi mengingat saling ketergantungan ekonomi. Menurut Craig,
ancaman Israel terhadap Turkiye bukanlah agresi militer konvensional, melainkan penargetan kepentingan Turkiye melalui cara tidak langsung. Melihat dukungan penuh dan tanpa syarat Washington terhadap Tel Aviv, Krieg mengatakan Ankara perlu memperkuat pencegahan strategis utamanya melalui perluasan pertahanan udara, sistem rudal, dan kemampuan intelijen. Selain itu, penting bagi Ankara untuk menjaga saluran diplomasi dengan Amerika Serikat agar tidak terisolasi sepenuhnya. Krieg mengatakan, Ankara harus menyadari titik api di masa depan lebih mungkin muncul di zona abu-abu, operasi rahasia, serangan udara, dan persaingan proksi daripada dalam deklarasi formal atau diplomasi. Ketegangan hubungan Turkiye-Israel kian meningkat usai Israel menyerang Qatar dan memperkuat kehadirannya di Suriah serta Mediterania Timur. Ambisi Greater Israel telah memicu kekhawatiran Turkiye. Turkiye pun tidak lagi sepenuhnya percaya pada NATO atau Amerika Serikat untuk perlindungan, sehingga Ankara mencari strategi independen dengan memperkuat pertahanan dan membangun aliansi regional. Konflik langsung memang belum pasti, namun resiko konfrontasi antara Turkiye dan Israel telah meningkat. Persaingan yang terjadi antara kedua negara dinilai menjadi upaya perebutan pengaruh yang lebih besar untuk menguasai tatanan baru di Timur Tengah. Simak terus update berita-berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.